Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu M Tarigan Dan Pak L Guru Singa dalam pembelajaran Matematika Wajib. Pernahkah kamu melihat susunan asbes? keramik. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari konsep matriks. Nah, untuk anak-anak kami sebelumnya, jika Ibu berdiri di samping Bapak Guru ini, apakah itu dinamakan baris? Ya, betul, itu adalah baris. Jika Bapak berdiri di depan dan Ibu berdiri di belakang, apakah itu dinamakan kolom? Ya, itu dinamakan kolom. Jadi, matriks adalah susunan bilangan berdasarkan baris dan kolom. Dalam suatu bentuk persegi ataupun persegi panjang. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya, Bu? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini agar anak-anak kami mampu mengetahui apa itu pengertian dari matriks, apa itu jenis dari matriks, dan apa itu kesamaan dua matriks. Dengan senantiasa bergembira untuk melaksanakan tugas dengan sukacita. Untuk anak-anak kami seluruhnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam SMG. Semangat fraternitas Dina. Oke nakku, di pertemuan daring yang ke-7 kita akan membuka lembaran baru, yaitu bab baru, bab 3 dengan judul matriks. Definisinya yaitu bentuk susunan bilangan berupa baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Sama seperti di awal tadi nakku, berarti ada baris, ada kolom, kan gitu. Lambangnya yaitu yang pertama huruf kapital. Nama matriksnya itu harus huruf kapital A, B, C. Seperti ini, boleh dan lain-lain. Entah huruf apa kamu suka, entah huruf sesuai dengan huruf depan namamu pun boleh. Entry-nya huruf kecil, A, B, C huruf kecil. Nama matriks itu sama dengan kita buat kurung siku atau kurung biasa. Jadi contohnya seperti ini nakku. Namanya harus huruf kapital, ya kan? Ada baris, ada kolom, dan dibuat kurung siku atau kurung biasa. Inilah dia contoh dari matriks. Pertanyaannya, ini kita sebut apa? Baris 1, pandai. Ini baris 2, pandai loh. Ini baris 3. Good. Ini kolom 1. Ini kolom 3. Nah, jangan kolom 2 langsung. Ini kolom 2. Itu dia nakku. Jadi ada pertanyaan lah, misalkan 5 berada di 5 berada di mana? Aduh Tuhanku, anak TK pun tahu kan. 5 berada di mana nakku? Baris 2, kolom 1. Ah, gitu dia. Baris 2, kolom 1. Kan gitu. Sekarang coba letakkan di kolom komentar. 9 berada di mana? Letakkan dengan format nama, kelas, dan jawaban. Tadi kamu sudah tahu bagaimana lambang dan membuat contoh dari matriks. Sekarang nakku, ada penamaan khusus. Kan ini tadi huruf kapital. Ada penamaan khusus, yaitu kita buat A, M kali N. Di mana M itu banyak baris, N itu banyak kolom. Jangan salah. Oke. Contoh. B belum dinamai. Ini dia matriksnya. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 2, 7. Ini dia. Banyak baris. Mana tadi baris? Kan ini 1, 2. Dikali banyak kolom. 1, 2, 3, 4. Maka nama matriks ini B 2 kali 4. Jangan sejajar duanya 2 kali 4 kalian buat nanti sejajar pula jadi gini. Salah. Harus gini. B 2 kali 4. 2 kali 4-nya kecil. Ini yang salah. Oke nakku, kita lanjut yang ini. Gampang kali. Apalagi kalian pastilah tahu. 1, 2, 3, 4. 4 pak barisnya. Kali kolomnya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 4. Pertanyaan di sini. 10 berada di apa?
Di mana? Di baris 2, kolom 2. Itu dia 10. Selanjutnya nakku, dari sini negatif 17 berada di mana? Baris 2, kolom 4. Itu dia ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis matriks ada 8. Jenis yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris ini nakku, matriks yang terdiri atas satu baris saja. Namanya 1 kali n. N itu banyak kolom. Kayak mana sih Pak contohnya? Hanya dia memiliki satu baris. Itu makanya kalau Bapak buat T, rumusnya 1 kali n. Namanya 1 kali n. N banyak kolom. Mau Bapak 2 lah kolomnya. Berarti barisnya 1, kolomnya 2. Angka 4 sama 5. Bisa nggak? Bisa. Barisnya 1, kolomnya 1, 2. Itu dia. Sekarang T 1 kali 4. Kalau T 1 kali 4 berarti barisnya 1, kolomnya 4. Kan gitu. 1, negatif 1, 4, 10 Pak. Boleh? Boleh. Ini dia. Nggak nampak pula tadi ya. Ini dia. T 2 kali 4 berarti 1, negatif 1, 4, 10. Barisnya 1, kolomnya 4. 1, 2, 3, 4. Itu dia matriks baris. Kita masuk ke matriks jenis kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Namanya nakku M kali 1. M itu banyak baris. Satu kolomnya 4, 50, 11. Apakah ini matriks kolom? Iya. Apa namanya ini kalau ini dia matriks kolom nak? T, kolomnya berapa? 1, barisnya 1, 2, 3. Berarti T 3 kali 1. Baris kali kolom. Jangan terbalik ya. T 5 kali 1. Berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh. Kita lanjut. Yang ketiga nakku katanya di sini matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Namanya M kali N. M itu banyak baris, N itu banyak kolom. Berarti matriks persegi panjang ini nanti kan banyak baris nggak sama dengan kolom. Berarti boleh nggak Bapak buat misalkan T 2 kali 3. Banyak baris, banyak kolom. Kan nggak sama ini. Baris sama kolomnya kan tidak sama. Berarti boleh. Isi yuk. Berarti barisnya 2, kolomnya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Barisnya 2, 1, 2, kolomnya 1, 2, 3. Contoh lain Pak. Contoh lain boleh 3 kali 2 yuk. Kita balikkan dia. Berarti barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 2, 4, 5, 6. Gitu dia untuk persegi panjang. Matriks yang keempat yaitu matriks persegi. Matriks persegi banyak baris sama dengan banyak kolom. M sama dengan N. Namanya N kali N. Gitu dia. Misalkan Bapak buat T 2 kali 2. Pak, kok Bapak suka kali huruf T? Iya, kenapa Bapak suka kali T ya kan? Mungkin entah jodoh Bapak nanti Tiara Andini. Mimpi. T 2 kali 2. Berarti barisnya 2, kolomnya 2. Negatif 1, 4, 5, 6. Pas? Intinya nakku, matriks persegi akan membentuk persegi. Kalau matriks persegi panjang sudah pastilah akan membentuk persegi panjang. Itu dia. Contoh lain dari matriks persegi ini, T 3 kali 3, T 4 kali 4, atau W 5 kali 5, Z 6 kali 6. Banyak dia anakku ya. Contoh dari matriks persegi.
Matriks yang kelima yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga ini matriks persegi berordo n kali n. Berarti ini ada hubungannya dengan matriks persegi yang kita bahas tadi. Oke, contohnya di sini katanya ada F yang belum dinamai. Kita disuruhnya menamai, memanglah Pak LG ini ya. Buat tambah kerjaan aja kan. Baris kali kolom. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti F 4 kali 4. Gampang ini Pak LG. Ini 4 kali 4 dong. Matriks segitiga kok ini Pak contohnya. Lihat. 0 0 ini. Dia membentuk sebuah segitiga. Inilah yang dinamakan matriks segitiga. Kita masuk ke yang ketujuh dulu, yaitu matriks diagonal. Diagonal utama itu nanti nakku garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kiri bawah. Kalau garis dari diagonal samping ini, garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Dari gambar ini, manakah diagonal utama? Iya, pandainya kalian. 2 negatif 4 9 4. Inilah dia diagonal utama. Kita dapat diagonal utamanya 2 negatif 4 9 4. Kan gitu. Diagonal samping ini dia nak 0 0 6 12. Dari sini diagonal utama 2 19 5 1. Diagonal samping 9 11 0 0. Itu dia contohnya, jadi bisa kalian buat sendiri nanti. Oke, kita masuk ke 6. Kita terbalik ini. Matriks identitas. Matriks identitas ini nanti ordonya n kali n, sama seperti matriks persegi. Semua entry di di diagonal utama semua bernilai positif 1. Adalah kita buat seperti ini. Kita bilang ini Z. Z berapa? Ya harus persegi. Berapa kali berapa tergantung dari Pak LG. Kita mulai dari 1 0 0 1. Berarti 2 kali 2. Z 2 kali 2. Pak, kenapa ini Bapak bilang matriks identitas, Pak? Semua entry di daerah utama harus bernilai positif 1. Ini kan daerah utama. Diagonal utama nakku, bukan daerah. Diagonal utamanya harus bernilai positif 1. Ini dia positif 1. Udah, inilah dia contohnya. Dan ingat nakku, identitas seperti ini dia. Misalkanlah kita bilang di sini namanya kita bilang Egi. Egi bisa nggak diubah jadi gini? Egi. Boleh. Tetapnya Egi, gitu dia kan. Coba satu lagi Bapak, buatlah misalkan Emma. Bapak mau ubah jadi dia kolom Emma. Bisa nggak ya? Sama tetap Emma. Berarti baris yang ini kita ubah jadi kolom. Ini baris kita ubah jadi kolom. Ada yang marah? Nggak ada. Baris kedua kita ubah jadi kolom kedua. Bukan sulap, bukan sihir. Sama. Itulah dia identitas. Jika kamu merubah posisinya dari baris jadi kolom, maka dia akan tetap sama seperti bentuk semula. Itulah dia identitas. Ya ku? Kita masuk ke matriks jenis yang terakhir, yaitu matriks 0. Semua entry bernilai 0. Gampang kali kalau misalnya Bapak mau L 2 kali 2 berarti barisnya 2, kolomnya 2. 0 0 0 0. Gampang kali Pak. Kalau Bapak mau, misalkan Bapak mau huruf C, C3 kali 2, 0 0 0 0 0 0. Ya kan? Siapa yang bilang iya? Ya bukanlah. Tadi pun kita bilang ini baris, ini kolom. Kok ini jadi begini Pak? Mana boleh. Jangan suka-suka Bapak Pak. Jumpa tengah pun berani kita Pak. Ais.
Kalau gitu mainkan ya kan. Berarti yang benar C. 3 kali 2 berarti barisnya yang 3 Pak LG. Kalau barisnya yang 3 jadi apa nakku? 1, 2, 3. Kolomnya yang 2 Pak. Ini yang betul. Oke, kalau gitu tidak beranilah Bapak ngelawan kalian. Oke nakku. Kita masuk ke materi yang terakhir pada pertemuan ini. Kesamaan dua matriks. Syaratnya ordo matriks A itu sama dengan ordo matriks B. Setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Pak, maksudnya kayak mana? Kita masuk ke contoh soal. Syaratnya berarti kalau di sini 2 kali 2 nakku, berarti sini pun harus 2 kali 2. Dan entry-nya itu harus yang seletak harus sama. Ini harus sama dengan di sini. Ya tinggal isi 3, 7, 5, 9. Udah sama lah. Ini baris 2 kolom 2 kan sama dengan baris 2 kolom 2. Iyalah Pak, udah pasti. Oke, ini kita ubah dia, kita modifikasi. Jangan hanya seni budaya yang kalian modifikasi ya. Gambar daun, bunga. Matematika pun bisa dimodifikasi, matriks. 9. Janganlah anak TK. 3 kuadrat. Wis. 5 kurang 2, 3. 2. Wih. 49. 7 kuadrat. Udah basi. Jadi berapa Pak? 7 kuadrat. 2 akar 4. Wis. Memiliki makna yang sama atau hasil yang sama walaupun tulisan berbeda. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Ada di sini matriks 2x min 3, 5, 14 dengan sama dengan katanya 10 z a 7y. Tentukan nilai a, x, y, z. Bagaimana kita menentukan? Ingat nakku, kalau dia baris 1 kolom 1 harus sama dengan baris 1 kolom 1. Berarti 2x sama dengan 10. 2x sama dengan 10. Maka x sama dengan 10. Pindah ruas ini, bagi 2 berarti 5. X-nya 5. Z itu sama dengan negatif 3. Langsung saja kita isi. Kemudian A sama dengan 5. 7Y sama dengan 14. 7Y sama dengan 14, maka nilai Y sama dengan 2. Gampang kali. Maka harapan Bapak nakku, materi kali ini harus bisa 100 agar bisa memperbaiki nilaimu yang cantik sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Katanya di sini, berapakah nilai B kuadrat tambah 4A? Pak, ini enggak sama Pak. Jangan ambil pusing kalau ada cara mudah. Kalau tadi kata Bapak, kalau kalian mau merubah baris jadi kolom, kan gitu. Yuk kita rubah. Baris 1 jadi kolom 1, kan gitu. Kolom 1 berarti 5 dengan baris 2, 4 kurang A dengan 3. Baris 3, 6 dengan 7. Merubah tidak boleh suka-suka. Pokoknya kalau kalian merubah baris jadi kolom, pas. Terserah. Pokoknya jangan merubah sama seperti tadi. Kalau Egi mendatar, menurun pun Egi. Jangan pula jadi Gi. Apalagi jadi Kristiandi, kan nggak mungkin. Namanya pun Egi, di bawah jadi Kristiandi, kan nggak mungkin aku. Lanjut. Ini kita buat tetap biar dia sama-sama 3 kolom. Oke. A akan sama dengan 5. A sama dengan 5. Ada lagi sini Pak, 4 kurang A. Kita tes. 4 kurang 5 itu sama dengan negatif 1 katanya.
Negatif 1, negatif 1 pasti. Kalau udah dapat di sini nakku, udah ngapain lagi cari yang ini? Ada yang gampang langsung A sama dengan 5, ya kan? B, mau yang B tambah 1 atau yang 3B? 3B aja Pak, boleh. 3B sama dengan baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 sama dengan 15. Maka B sama dengan 15 bagi 3, 5. Dapat B5, A5. Wow, berarti ini jadi apa? B kuadrat tambah 4A. Berarti 5 kuadrat tambah 4 kali 5, 25 tambah 20, 45. Gampang kali matriks nak. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Mengenai pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan dua matriks. Dan untuk tugas nanti kami share di Classroom. Untuk itu anak-anak Bapak seluruhnya, dari video pembelajaran Bapak dan Ibu, nilai karakter STPD apa yang kamu dapatkan? Coba kamu refleksikan. Nah, untuk anak-anak kami semua, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita dan mengerjakan tugas dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SMD. Semangat fraternitas Dina. Tuhan Yesus memberkati.